Berbicara mengenai hak asasi manusia memaksa kita untuk melihat dalam perspektif universalitas karena hak asasi manusia sejatinya memang bersifat universal. Artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Karena ciri dari hak asasi manusia setidaknya ada 3. Yang pertama, melekat sejak manusia lahir, sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara dan aturan hukum, serta setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan, serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Dan yang ketiga, berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Itulah mengapa Konstitusi Indonesia memuat 10 pasal khusus tentang hak asasi manusia. Dan yang lebih universal, di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita tertulis dengan jelas bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, hak asasi paling mendasar dan substansial sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yakni kemerdekaan semua bangsa, sehingga tidak boleh ada kolonialisme dalam bentuk apapun, karena itu pada hakikatnya adalah penjajahan. Tetapi kita saksikan hari ini, beragam pola kolonialisme bentuk baru menyusup melalui wajah globalisasi yang dimotori oleh negara-negara yang mengkampanyekan hak asasi manusia. Jika pada masa Orde Baru, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kekuatan ekonomi dan politik asing. Maka pada era reformasi, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya global yang berada dalam kendali kekuatan multinasional yang berwatak kapitalis, neoliberalisme. Integrasi ini ditandai dengan sejumlah perjanjian internasional sebagai konsekuensi pergaulan internasional yang memaksa kita untuk menjalaninya. Persoalannya adalah perjanjian-perjanjian atau ratifikasi hukum internasional tersebut berlatar kebutuhan kita atau kebutuhan mereka. Ini otokritik dari saya terhadap persoalan hak asasi manusia, karena penjajahan dalam bentuk lain masih terjadi hingga hari ini. Dan Indonesia menjadi salah satu korban penjajahan ekonomi melalui globalisasi yang berwatak predatorik. Karena penjajahan ekonomi dalam bentuk baru ini menyebabkan jutaan rakyat Indonesia kehilangan hak atas kesejahteraan. Padahal hak atas kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi.